Jadi kalau menolong atau yang berhubungan dengan melatih keikhlasan, yaitu seperti tadi kita harus menciptakan refleks hati. Dengan apa ya? Dengan kebiasaan. Apa yang kita lakukan, kalau sudah terbiasa nanti baru tercipta. Kegelapan telah berubah menjadi terang. Sinar surya mulai menerangi alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi MP yang selalu mengajak mencari berkah. Baik teman-teman, untuk kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini meneruskan yang kemarin, cara melatih ikhlas. Nah, cara melatih ikhlas karena ikhlas itu untuk menentukan nasib kita ke depannya lebih baik dan sekaligus untuk memudahkan segala urusan, rezeki lancar. Itu gandengannya kunci utama atau akar dari segala sesuatu yang untuk menjadikan lebih baik ke depan. Nah, contohnya seperti yang kemarin itu kuncinya niat atau keyakinan, terus sabar, dan ini ikhlas. Nah, ikhlas. Bagaimana untuk melatih keikhlasan? Karena orang banyak yang saya ikhlas. Ikhlas itu memang kelihatan. Enggak kelihatan. Yang namanya ikhlas benar-benar yang diterima oleh Tuhan Sang Pencipta. Perlakuan kita yang namanya ikhlas itu sebetulnya tidak terlihat. Yang terlihat hanya pemberiannya. Ataukah bisa yang terlihat itu hanya yang kita lakukan. Tapi yang namanya ikhlas yang benar-benar di hati itu kan yang tahu hanya Tuhan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sendiri yang melakukannya. Itu. Jadi kita bisa jadi intinya yang namanya ikhlas itu orang lain tidak ada yang tahu, kecuali memang hati kita sendiri yang memang ikhlas. Cara melatihnya bagaimana? Itu cara melatih ikhlas itu bagaimana? Cara melatih ikhlas, kita langsung ambil contohnya aja, karena kalau pakai kata-kata yang berbelit-belit nanti malah susah untuk dimengerti. Jadi yang namanya melatih ikhlas itu kita harus benar-benar menciptakan kereflekan hati, kereflekan atau nanti munculnya refleks itu nanti dengan jalan kebiasaan. Dengan jalan kebiasaan kita itu apa nanti menjadikan kereflekan. Nah itu, jadi saya ambil contohnya itu kita berlatih untuk keikhlasan itu untuk pemberian. Nah, memberi. Padahal itu untuk melatih ikhlas itu sebetulnya banyak. Kita ngambil contoh satu itu memberi. Pas kita jalan di mana ataukah di mana tempat
Nah, kan banyak tuh yang apa yang meminta-minta. Meminta-minta itu nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak. Ibaratkan ambil 2.000 perak atau 2.000 rupiah, itu dikasihkan ke peminta-minta itu. Tapi kalau bisa mengasihnya itu ke orang yang tepat. Dan untuk memberikannya atau mengasihkannya itu harus benar-benar tulus. Nah, kalau memang ngasih ya ngasih, kalau enggak ya jangan. Percuma kalau enggak ikhlas. Nah, kan begitu. Dan ini caranya ya. Kembali lagi caranya. Caranya itu kita harus membiasakan. Yang tadinya itu, wah sayang ini mau saya kasih, sayang mau saya kasih. Nah, itu harus benar-benar kita itu dilawan ya, dilawan. Ya memang kalau untuk berlatih sekali, 2 kali, 3 kali itu wajar. Yang namanya wah sayang mau saya kasih, buat saya aja, tak buat jajan juga susah. Nah, itu wajar. Terus ada lagi kita ngambil yang lebih gampang lagi, nggak usah pakai duit, pakai tenaga. Nah, pakai tenaga kan nggak begitu berat ya. Contohnya, kita jalan kemana ataukah kita berada di tempat apa, kalau melihat orang yang lagi butuh pertolongan. Nah, contohnya kita di jalan, kita salah satu aja nih di jalan. Ada ibu-ibu atau siapa yang mau nyebrang jalan ataukah apa, itu kita harus bisa apa ya, langsung kita punya pikiran menolongnya. Tapi dilihat dulu, ini ibu-ibu ini kok kayaknya susah, apa mau nyebrang susah. Nah, kita bisa mencari jalan atau mencarikan jalan, ataukah mau kendaraannya kita stopin biar ibunya itu jalan nyebrang. Nah, itu kalau tidak didasari dengan hati, itu tidak terjadi menolong itu. Makanya itu dibikin atau kita ciptakan refleks. Refleks tadi, refleks itu munculnya dari kebiasaan. Nah, kalau kita kebiasaan berbuat baik, nanti menjadi refleks. Jadi kita nggak usah disuruh, nggak usah apa ya, kita udah hatinya udah bergerak sendiri. Itu tapi dengan proses ya, dengan proses. Kalau namanya berlatih itu semuanya proses. Dan kembali lagi ke karakter masing-masing. Orang biasanya kalau dikasih tahu itu kamu itu sok tahu, sok ini, sok itu. Nah, itu kan orang kadang biasanya begitu, tapi nggak tahu yang mengasih tahu itu lebih dari yang dikasih tahu, kan begitu. Kadang orang ya itu tuh sifat yang seperti itu harusnya kita hilangkan, ya dikurangi lah, dikurangi. Nah, itu tadi berlatih tentang keikhlasan ya, itu dari penyeberang, dari memberi dan dengan tenaga. Tenaga itu gimana ya, sangat gampang sih. Terus untuk apa ya lagi ya contohnya itu banyak, soalnya malah jadi bingung pakai contoh yang apa. Pokoknya intinya itu keikhlasan dari kita, hati kita. Nggak usah pakai duit, pakai tenaga. Terus saran, aku itu juga bisa menolong orang, ikhlas. Kalau itu kan pasti ikhlas ya. Nah itu tuh, jadi kebiasaan untuk sayang lah, wah itu orang nanya lagi mau nanya segala macem, males untuk menjawabnya, nanya apa, nanya ini. Tapi kalau kita
pertama memang agak sulit, tapi itu harus kita coba, untuk membantu orang. Nah, itu soalnya keikhlasan itu ada hubungannya dengan membantu. Nah, membantu kalau pakai keterpaksaan, nah itu memang agak sulit. Tapi kalau kita didasari dengan niat itu pertama, wah saya mau membantu lah, nah mau ngasih uang. Tapi biasanya penyakitnya itu penyakit manusia, biasanya kalau mau memberi itu pasti ada rasa biar dilihat orang. Itu yang paling bahaya. Kadang mau ngasih orang itu harus lihat kanan kiri ada orang atau enggak, ini biar dilihat. Ya kan gitu, itu tuh yang paling bahaya. Kalau bisa ya kita kalau mau ngasih dia diem aja. Kalau perlu ngasih uang itu dikepelin begini, jangan sampai orang lain pada tahu. Nah gitu, tuh kawan-kawan. Jadi ini bagaimana caranya untuk menahan. Nah, untuk menahan hati yang ibaratkan itu hati yang ya itu tadi memang agak sulit. Tapi kalau dilakukan dengan benar-benar nanti pasti bisa. Yang utama itu tadi ciptakan namanya refleks. Refleks itu terjadi kalau sudah terbiasa. Makanya kita harus membiasakan hati kita supaya ikhlas. Nah itu melatihnya itu membiasakan. Jadi kalau cuma sekali dua kali masih ada rasa-rasa yang sayang, sayang buat ini, sayang. Dan biasanya penyakit yang utama itu yang namanya kalau ngasih biar dilihat orang, itu bahaya, jangan. Dan kalau udah ngasih ya udah, kalau untuk kalau sudah ngasih itu kalau bisa itu jangan diingat, jangan dipikir, jangan diingat. Kita kalau sudah ngasih ya udah lupakan. Nanti ada lagi untuk hari berikutnya atau waktu kedepannya, nanti ada apa lagi kita ngasih lagi, udah jangan dipikir. Ngasih udah. Seperti halnya kita kalau sudah refleks, udah terbiasa, ya udah kalau ada ini ngasih ya udah ngasih. Nolong orang ya nolong orang, nggak usah tadi saya nolong orang, kamu tadi saya tolong kamu ini nih, jangan ngomong begitu. Udah kalau mau ngasih ya ikhlas. Nah itu nanti kalau dilatih setiap hari, setiap saat yang berhubungan dengan menolong, itu kalau bisa jangan dipikir atau jangan diulang-ulang atau disimpan terus, udah dilupakan, nanti malah jadi pahala. Kalau dipikir atau diomongkan lagi, menolong orang tapi diomongkan lagi, itu nanti malah jadinya malah mubadir, nggak dapat apa-apa, yaitu namanya belum ikhlas, malah diomongin lagi. Nah kurang lebihnya seperti itu teman-teman, kan ini aja berbagi sedikit. Jadi kalau menolong atau yang berhubungan dengan melatih keikhlasan, yaitu seperti tadi kita harus menciptakan refleks hati. Dengan apa ya? Dengan kebiasaan. Apa yang kita lakukan kalau sudah terbiasa, nanti baru tercipta refleksnya. Nah kalau sudah punya refleks, pemberian itu udah tidak dipikir lagi. Kalau mengasih udah ikhlas, itu namanya udah refleks, itu udah terbiasa. Nah itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada
kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berserang kritik silahkan tulis di kolom komentar. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta, dan semoga kita dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Karena rezeki itu tidak hanya berbentuk uang. Rezeki itu yang utama itu kemudahan. Nah, itu ya teman-teman, kawan-kawan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.